Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Angkatan 2022. Nah, video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas proyek dari mata kuliah termodinamika. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Faidul Hidayah, dan ada Yulfi Kamato Tenumba, Rika Mustika Sari, dan yang terakhir ada Nur Kumala Dewi. Untuk profil lebih lengkapnya, kalian bisa simak pada tampilan berikut ini. Ini adalah tadi tampilan profil dari kelompok kami. Sekarang kita akan beralih pada proyek yang akan kami buat. Nah, di sini kami akan membuat proyek dengan judul alat termos air dingin sederhana dalam memahami konsep isolasi termal. Di mana proyek ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mengetahui mengapa suhu dalam termos bisa tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Nah, yang berikutnya yaitu untuk mengetahui prinsip yang bekerja pada termos air itu sendiri. Dan terakhir yaitu untuk mengetahui hukum termodinamika keberapa sih yang bekerja pada proyek ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar yang berkaitan dengan proyek yang kami buat, yaitu alat termos air sederhana dalam memahami konsep termodinamika isolasi termal. Oke, baik, berbicara tentang termodinamika. Nah, termodinamika itu ada hukumnya, kemudian dia terbagi atas 4 hukum. Yang pertama ada hukum ke-0 termodinamika, ada hukum 1, 2, dan ketiga termodinamika. Nah, untuk hukum 1 termodinamika itu kita dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, salah satu contoh penerapan yang mudah kita jumpai itu ada pada alat termos, ya. Nah, untuk termos sendiri itu dia menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Nah, akibat dari itu dapat menghambat pertukaran suatu kalor atau berpindahnya kalor. Nah, kemudian akibatnya perpindahan kalor dari lingkungan, dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, akibatnya tidak terjadi penurunan atau kenaikan suhu. Nah, ini juga termos ini juga salah satu contoh sistem terisolasi yang mudah kita temukan. Nah, kunci utama sebenarnya kita dalam memahami konsep termodinamika isolasi termal itu dengan cara kita mengetahui proses perpindahan kalor dari suatu benda ke benda yang lainnya. Nah, proses tersebut dapat disebutkan juga dengan asas-asas perpindahan kalor. Nah, asas-asas perpindahan kalor itu kan terbagi atas 3. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan kemudian ada radiasi. Nah, ketiga perpindahan kalor ini menguraikan tentang hukum termodinamika, atau dengan kata lain hukum termodinamika pertama yaitu hukum mengenai kekalahan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam suatu sistem yang terisolasi, artinya tidak ada terjadi pertukaran energi. Sebaliknya, tetapi dia bisa dapat diubah atau dipindahkan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Nah, kemudian bahan isolasi termal harus memiliki konduktivitas termal yang rendah. Dalam hal ini kita menggunakan aluminium foil. Nah, nilai konduktivitas yang tinggi menunjukkan laju perpindahan energi yang besar, dan bahan yang mempunyai konduktivitas termal yang tinggi itu disebut dengan konduktor. Sedangkan yang bahan yang bersifat atau memiliki konduktivitas yang rendah itu disebut dengan isolator. Nah, fungsi dari isolasi adalah memberikan ketahanan terhadap aliran panas. Nah, jadi intinya adalah itulah tadi konsep dasar yang mendasari tentang alat termos tersebut, khusus dalam proyek yang kami buat. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan berikutnya. Baiklah teman-teman, adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada botol kaca, merupakan alat utama yang kami gunakan untuk membuat termos. Yang kedua ada aluminium foil, digunakan untuk melapisi atau membungkus botol kaca tadi
dengan tujuan untuk mencegah panas dan keluar masuk ke dalam botol plastik tersebut. Yang ketiga ada botol plastik berfungsi untuk pembuatan ruang hampa. Yang keempat ada kapas berfungsi sebagai bahan isolasi untuk mengisi ruang di antara dinding ganda, yang dimana tujuannya untuk menjaga suhu air agar tetap dingin. Yang kelima ada gunting dan cutter berfungsi untuk memotong atau menggunting kertas aluminium foil dan botol plastik menjadi beberapa bagian. Yang keenam ada solasi digunakan untuk merekatkan aluminium foil ke botol kaca. Dan yang ketujuh ada double tip berfungsi untuk menempelkan kapas ke dinding-dinding botol plastik. Yang kedelapan ada kain flanel digunakan untuk menghias botol atau termos yang sudah jadi. Dan yang terakhir ada es batu berfungsi sebagai objek yang kami amati dalam pembuktian teori isolasi terma pada pembuatan termos sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja pada pembuatan alat pendingin es sederhana yang kami buat. Di mana prosedur kerja yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua, membungkus botol kaca menggunakan aluminium foil seperti pada gambar ini sebanyak 3 kali per ruangan. Kemudian, siapkan botol plastik seperti ini, lalu potong bagian ujung botol atau leher botol seperti gambar ini. Setelah bagian botol leher terpotong, lanjut kita potong botol menjadi 2 bagian terpisah seperti ini. Lalu siapkan kapas, lalu tempelkan double tip pada bagian permukaan kapas. Setelah itu, susun dan rekatkan secara lingkar kapas pada bagian bawah botol dan atas botol yang telah kita potong sebelumnya. Yang ketujuh, remuk beberapa aluminium foil, lalu letakkan aluminium foil yang sudah kita remuk tadi ke dalam bawah botol. Masukkan botol kaca yang sudah kita bungkus menggunakan aluminium foil ke dalam botol plastik yang berisi kapas dan aluminium foil yang diremuk tadi seperti ini. Setelah itu, satukan botol plastik bagian atas dan bawah, lalu kita rekatkan menggunakan isolasi seperti ini. Lalu bungkus botol yang tadi kita satukan menggunakan aluminium foil seperti gambar ini. Setelah itu, hias botol yang sudah jadi tadi menggunakan kain flanel dan buatlah sekreasi mungkin dan secantik mungkin. Seperti gambar ini. Halo, ya sebelumnya perkenalkan. Pada termos sederhana yang kami buat.